Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Yance Momot dengan NIM 231124087 dari Prodi Akuntansi Universitas Widya Mataram. Tujuan daripada pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Dan di dalam video ini izinkan saya menjelaskan mengenai yang pertama, cara dan tahapan serta pemberkasan dalam melamar pekerjaan, mulai dari membuat CV, lamaran pekerjaan, dan interview kerja. Yang kedua, cara interview pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga, proses bernegosiasi yang baik dan yang harus diperhatikan dalam bernegosiasi. Dan yang keempat, presentasi bisnis yang baik dan yang harus diperhatikan dalam presentasi bisnis. Dan yang kelima, proses komunikasi bisnis berbasis teknologi dan apa yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, persiapan awal sebelum melamar pekerjaan. Pastikan kamu sudah menentukan yang pertama jenis pekerjaan yang diinginkan, dan yang kedua perusahaan atau instansi yang dituju, dan yang ketiga kualifikasi dan keahlian yang dimiliki oleh saudara sendiri. Dan yang kedua, membuat dokumen lamaran pekerjaan seperti A. CV atau kurikulum vitae. CV adalah dokumen utama yang berisi riwayat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Nah, struktur CV sendiri yaitu yang pertama ada data pribadi, deskripsi diri, dan pendidikan terakhir, dan pengalaman atau magang kerja jika ada. Nah, yang berikutnya surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja sendiri berisi pernyataan resmi bahwa kamu berminat bekerja di suatu perusahaan atau instansi. Nah, untuk struktur surat lamaran kerjanya sendiri, yang pertama itu ada tempat dan tanggal penulisan. Yang kedua, tujuan surat kepada HRD atau manajer atau instansi dari perusahaan tersebut. Yang berikutnya, sumber lowongan pekerjaan, yaitu posisi yang ingin dilamar. Yang berikutnya paragraf isi. Nah, ringkasan dari pendidikan, pengalaman, dan alasan untuk posisi tersebut. Yang berikutnya adalah paragraf penutup. Nah, harapan untuk dipanggil, interview, dan ucapan terima kasih. Yang berikutnya ada tanda tangan dan nama lengkap. Yang ketiga ada pemeriksaan atau pemberkasan. Lampiran yang wajib disiapkan untuk pemberkasan ini, yang pertama, saat mengirim lamaran, siapkan dokumen pendukung seperti CV, surat lamaran, ijazah terakhir dan transkrip nilai, dan berkas-berkas pendukung lainnya. Nah, semua file ini biasanya dikirim melalui email, portal online, atau diunggah ke situs rekrutmen perusahaan tersebut. Nah, yang keempat ada pengiriman lamaran. Ada dua cara utama. Yang pertama itu via email, yang kedua melalui website atau job portal. Dan yang kelima yaitu seleksi administrasi. Nah, perusahaan akan menyaring pelamar berdasarkan kesesuaian CV dengan kualifikasi, dan yang kedua kerapian dan kelengkapan dokumen. Nah, jika lolos, kamu akan dipanggil untuk tahap interview atau tes tertulis. Nah, yang keenam, interview atau wawancara kerja. Yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama, pelajari tentang profil perusahaan, kuasai deskripsi pekerjaan yang dilamar, dan latihan menjawab pertanyaan umum. Nah, pertanyaan umum saat interview. Pada saat interview, jawaban harus sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan jawab yang mengada-ngada karena seorang HRD pasti sangat membaca psikologi dari seorang pelamar. Nah, tips saat interview. Ada beberapa tips saat interview pekerjaan. Yang pertama itu datang tepat waktu, berpakaian formal dan rapi, jujur dan percaya diri, berikan jawaban singkat dan padat, dan tunjukkan antusiasmemu. Yang ketujuh, tindak lanjut. Setelah interview, beberapa perusahaan akan mengirim hasil via email atau SMS.
Jika kamu lolos, akan diminta mengirim dokumen tambahan untuk inspirasi kerja seperti NPWP, BPJS, dan surat keterangan sehat. Nah, yang berikutnya cara wawancara yang baik. Yang perlu dipersiapkan itu ada beberapa hal. Yang pertama, persiapan sebelum wawancara. Nah, persiapan sangat penting agar kamu tampil percaya diri dan profesional. Yang pertama itu pelajari profil perusahaan. Kita harus mengetahui tentang visi misi perusahaan, produk atau jasa, dan budaya perusahaan. Yang kedua, pahami posisi yang dilamar. Baca ulang deskripsi pekerjaan yang disiapkan sebagai contoh pengalaman yang relevan. Nah, ada beberapa contoh yang perlu kita siapkan, yaitu latihan tentang pertanyaan umum yang biasa diwawancara. Yang berikutnya, ceritakan tentang diri Anda. Yang berikutnya, apa kelebihan dan kekurangan Anda. Nah, yang berikutnya, saat wawancara. Nah, saat wawancara, penampilan dan sikap wawancara memberi kesan pertama yang penting. Yang ada beberapa penampilan atau sikap wawancara. Yang pertama itu datang tepat waktu 5-10 menit sebelum wawancara dimulai. Yang berikutnya, sopan, jabat tangan jika diperlukan. Nah, yang berikutnya, jaga kontak mata dan postur tubuh. Setelah wawancara, tindak lanjut seperti wawancara bisa menunjukkan profesionalisme seperti ucapan terima kasih setelah wawancara selesai. Dan yang berikutnya, proses negosiasi yang baik dan apa saja yang diperhatikan dalam bernegosiasi. Nah, negosiasi sendiri adalah proses interaktif antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam konteks bisnis. Nah, yang berikutnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang berikut, kemampuan mendengar yang aktif dan analisis dan pemecah masalah, empati, serta edukasi persuasi. Nah, yang berikutnya adalah manajemen pengendalian emosi. Dan yang keempat yaitu jelaskan mengenai proses presentasi bisnis yang baik dan apa saja yang harus diperhatikan dalam presentasi bisnis. Nah, presentasi bisnis sendiri adalah penyampaian informasi secara sistematis dan strategis dengan tujuan mendukung keputusan menjual ide atau produk, menyampaikan laporan, atau membangun kerjasama dalam konteks bisnis. Nah, tujuan daripada presentasi bisnis tersebut dalam yang harus diperhatikan yaitu meyakinkan audiens terhadap ide, rencana atau produk. Yang kedua, menginformasikan data atau hasil seperti laporan keuangan, strategi pemasaran, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, menghibur atau membangun hubungan, presentasi secara networking, company profile. Yang terakhir adalah